Ya, Mami DP, oh ya si ini si Wika. Nggak bisa disamakan. Kita punya karakter yang berbeda. Kak Wika Salim, karakter suaranya sudah dari Allah, itu gift. Misalkan hampir mirip suara-suaranya kayak Bunda Uut Permatasari. Mbak Uut kan karakternya Kak Wika itu mirip-mirip kayak Mbak Uut Permatasari kan, tarikan-tarikan nyanyinya. Nah, kalau aku Dewi Persik beda lagi karakternya. Karena itu gift suara. Jadi nggak bisa kamu samain suaraku dengan suara si A, suara si B. Beda-beda karakternya. Ya, setiap orang tuh punya karakter yang berbeda-beda. Ada yang tipis suaranya, ada yang melengking suaranya, ada yang bulat suaranya. Ya, jadi beda-beda. Kenapa aku dijadikan juri? Karena paham. Nah, terus begitu pun dalam bernyanyi, kok itu nafasnya kelihatan? Ini beda, khas. Ada ciri khas. Jadi kalau misalkan Mami DP sama kayak Tasya, karakter suaranya kalau aku serak-serak basah power. Kalau Tasya itu serak-serak tipe husky. Nah, itu beda. Jadi nggak bisa kamu sama ratakan suara ini. Nah, setiap telinga orang juga beda-beda. Ada yang suka suara tipe ini, ada yang suka suara tipe itu gitu. Jadi nggak bisa disamakan ya. Kalau Valen kenapa? Kalau Valen kan laki-laki, kan ada beda-beda vokalnya. Nggak mungkin Valen suaranya kayak si A atau si B. Jadi beda-beda. Ya, setiap telinga orang pun juga beda-beda cara dengernya. Kalian suka yang mana? Itu rezeki masing-masing. Ya. Kalau Arbil kenapa Arbilnya? Arbil bagus suaranya ya, husky suaranya. Ya. Jatim nih bos. Iya, Jawa Timur. Kenapa kulit dagunya kering? Bukan kering, tapi lagi ngelupas tuh. Aku lagi peeling. Tapi di dagu aja. Kalau di tempat yang lain, kalau aku suka suaranya Iis Dahlia. Nah, Mami Iis itu suaranya mendayu-dayu, ada desah mendayu, manja. Itu Mami Isda. Itu namanya karakter, ciri khas. Ya, jadi dangdut itu suara manusia pun juga sama, universal, macem-macem. Gak bisa kamu suara itu harus kayak ini, suara nggak bisa. Itu gift, itu pemberian dari Allah. Nggak bisa kamu minta suaranya harus gini, suara harus nggak bisa. Ya. Inaroh itu siapa? Inaroh itu siapa? Ngakan mulu. Aku pulang dari pagi-pagi ambiar. Habis syuting tadi ada Cahaya. Nah, Cahaya itu suaranya itu serak-serak basah. Berat suaranya Cahaya. Kekurangan Cahaya itu di pernafasan. Nah, dia harus banyak. Dia suara Cahaya itu, kalau suara Cahaya itu 11-12 sama aku. Jadi suaranya itu gampang cepet capek. Makanya harus olahraga. Kalau nggak olahraga, suaranya itu cepet habis. Karena suaranya itu udah gift dari sono, nggak bisa dituker. Aku seneng suara si ini karena jernih, nggak bisa. Jadi kalau kita nyanyi, kepengen nggak ada seraknya itu nggak bisa. Udah dari sononya, udah dari Tuhan lahir, nangis, oek suaranya ada seraknya, ada seraknya gitu. Ada orang yang tiba-tiba keluar bayi, suaranya tuh bening banget. Ya udah itu memang udah dari sono. Ya, jadi nggak bisa ditentukan, cuma yang membedakan mereka itu adalah selain suara, tipe suara itu adalah teknik bernyanyi. Nah, itu yang berbeda. Nah, teknik orang itu berbeda-beda ya. Gurah nggak bisa, kamu mau gurah 100 kali. Kalau sudah dari sono itu suaranya udah serak, udah dari lahir, ya udah serak ya. Apa kabar Dewi Persik ini girah berapa kali, ya udah kayak gitu ya, suaranya serak, udah nggak bisa. Zahra itu
Zahra itu nadanya itu alto. Kalau Zahra itu nadanya itu alto. Nada ya, alto. Jadi dia itu tipikal alto itu biasanya nggak bisa terlalu tinggi banget. Ya udah dari sononya kayak gitu. Tapi di rendahnya biasanya dia bisa gitu mudah. Valen Mami. Valen, kenapa Valen? Valen bagus suaranya. Sri Devi bagus dong. Kalau nggak bagus Sri Devi nggak mungkin juara 1 lah dia. Sri Devi udah cantik, anaknya juga baik, anaknya sopan, ya kan, suaranya bagus. Udah gitu main sinetron juga, sinetronnya banyak, selalu rating, ya kan, keren. Ya kan, bukan hanya sebagai penyanyi saja, dia si siapa? Si Devi. Selfie. Oh, kalau Cepi mah Ratu Cengkok. Ya, Cepi itu Ratu Cengkok. Cepi itu nggak ada duanya. Cepi itu klasik dangdutnya itu emang udah klasik banget Cepi itu. Gitu. Spesial dangdut itu udah Cepi banget. Ya, coach selfie Yama. Tasya bagus Tasya. Yang bilang nggak bagus tuh yang sirik aja. Tasya bagus. Tasya itu ciri khas suaranya itu serak-serak husky. Kalau aku serak-serak berat, serak-serak basah, power. Nah, kalau Tasya itu serak-serak husky. Mila itu mirip kayak Cepi. Mila itu cengkoknya bagus. Aku suka Mila itu cengkoknya bagus. Nyanyinya juga enak, merdu gitu, enteng gitu kalau nyanyi. Kalau Mila itu tipikalnya ya kayak Cepi. Arbil ya anak aku dong. Arbil itu sekarang ini yang aku lihat, Arbil ini suaranya lagi mau menuju ke mateng. Jadi belum mateng suaranya. Kalau suaranya Arbil ini kayaknya. Mungkin ya setahun 2 tahun lagi suaranya dia udah mulai mateng kayaknya ya. Jadi Arbil ini kan nyanyinya enak. Cuma suaranya masih belum mateng gitu. Kayak orang mau gede gitu loh. Kayak anak cowok mau gede suaranya, itu kan ada perubahan suara tuh. April suaranya itu tipikal bunles. April ya. Jadi klasik. April itu suaranya itu bunles. Apalagi pas nada-nada tingginya dia itu bulet. Nah, itu April. April ini tinggal belajar stage act aja untuk di panggung. Tapi kalau untuk nyanyi lagu-lagu slow, lagu-lagu klasik itu udah makanan dia. April. Shakira juga. Anak-anak dangdut Akademi 7 itu keren-keren guys. Nggak ada yang nggak keren. Ya. Karena mereka ini pinter-pinter. Valen. Kalau Valen kalian udah tahu kan. Musik iya. Main musik pinter. Suara juga bagus. Suaranya itu ya itu seperti Bapak Haji Rhoma Irama. Terus udah gitu. Jadi kalau kita pejemin mata suaranya pasti inget. Kalau orang nggak tahu dikirain beliau dikirain Valen itu Bang Haji Rhoma Irama gitu. Kalau Valen suaranya semerdu itu dan enak. Itu Valen. Zahra enak. Zahra itu enak suaranya gitu. Cuma dia harus lebih percaya diri aja. Ya. Kita mau keluarin aku sambil ini kali ya, sambil jualan. Jadi sekarang udah bukan waktunya saling menghujat, tapi kalian itu sekarang dukung mereka, idola-idola kalian, dukung, sayangi, didukung. Karena sekarang tuh kompetisi yang sesungguhnya, ya. Nggak bisa kamu bandingin anak-anak itu sama kakak-kakaknya sebelumnya, nggak bisa. Karena dari generasi aja berbeda. Dari umur mereka juga generasi ya, lebih tepatnya generasinya berbeda.
Jadi sekarang ini mereka lagi merintis. Ibaratnya itu baru masuk. Mudah-mudahan mereka tetap bertahan di dunia entertain. Karena pasti gempuran-gempuran anak-anak. Nanti ini DA7, ada DA8, DA9. Gimana caranya kamu bisa bertahan? Nah, itu keren. Gimana caranya kamu belajar dari sekarang gitu ya. Kalau kamu mengenai mau bagusan ini, mau bagusan itu, semuanya itu punya ciri khas masing-masing. Semuanya itu punya magnet. Dan magnet itu belum tentu bisa dimiliki oleh semua orang. Magnet itu adalah aura. Suara bagus banyak, tapi aura itu belum tentu bisa dimiliki oleh semua orang. Banyak suara bagus, banyak di luar sana. Tapi belum tentu dia punya aura bintang, belum tentu dia bisa menjadi bintang. Jadi balik lagi ke rezeki, semua Allah yang mengatur. Karena Indosiar hanya bisa memberikan wadah. Bagaimana caranya kamu bisa meretouch diri sendiri ya, atau apa ya, memprogres diri sendiri untuk bisa tetap eksis di sana. Makanya ketika Indosiar, anak-anak kreatifnya, Indosiar tuh anak-anak kreatifnya keren-keren. Mereka itu Indosiar tuh selalu mengikuti masyarakat. Maunya apa? Mengikuti zaman. Itu Indosiar. Jadi ketika Indosiar itu anak-anak kreatifnya kasih treatment, ya kalian harus bisa yes gitu. Kalau mau bertahan di dunia entertainment. Karena itu tantangan. Gitu. Jangan sampai dikasih treatment ini kalian nggak mau, kalian begini, kalian begitu, susah. Aku dikasih tantangan sama Indosiar dari sampai aku awal pertama dikatain sirkus dan yang lain-lain, dari aerial silk, dari apa namanya ini, pole dance, belly dance, apa main ini apa namanya? Bukan. Apa sih? Aduh. Itu Bu. Itu mayoret. Terus macem-macem tantangan-tantangan. Kata orang mah ikutin multi talentan. Perkusi. Nah, main perkusi itu aku belajar dulu, nggak tiba-tiba asal. Jadi aku perkusi iya, pole dance iya, aerial silk iya, tari belly dance iya, tari India iya, tari Gen Z, ibaratnya hip hop zaman sekarang iya. Semua kita coba. Terus apalagi ya itu nanti treatment-treatmentnya yang akan bakal nari sama pakai api, tarian pakai mayoret. Jadi anak-anak itu harus bisa berkembang. Emang seperti itu treatmentnya. Dan kalian harus bisa, jangan sampai nggak bisa. Robi bagus suaranya. Robi bagus dong. Keren Robi itu suaranya. Klasik ya. Cahaya ada di pagi-pagi ambiar. Cahaya ada di pagi-pagi ambiar. Mami setuju nggak? Arbil sama Meli. Kenapa sih kalian pada heboh? Ya setuju-setuju aja lah. Mana itu? Masa nggak setuju? Apa yang membuat kalian nggak setuju? Apa? Apa yang nggak setuju? Aku sambil jualan ya. Yang mana? Berapa mereka kasih? Enggak, yang ini berapa kasih? Oh, 99. Yang ini lebih murah lagi. Oh, ini enggak berarti, ntar dulu. Aku keluarin langsung 1.000 ya. Yang ini ya. Ini sebentar, nanti kita ngobrol lagi sebentar. Aku keluarin dulu di keranjang. Yang ini 99.000 dapat 3 botol. 1 botolnya isi 30 tablet. Berarti dapat 90 tablet. Ini sudah BPOM, halal, tercover asuransi Sinarmas. Ya. Jadi ini rasanya kayak susu. Nih Tasya ajak duet. Kamu pengen lihat aku duet sama Tasya? Gimana kalau aku nanti duet sama Tasya tanggal pas konser tanggal 15 nanti aku duet sama Tasya ya? Coba ya, nanti aku ngomong sama Indosiar ya. Ya, ini rasanya kayak susu, rasanya enak banget ya.
Setuju Mami ya. Tunggu nanti tanggal 15 ini kalian nonton di Indosiar. Nanti aku bilang sama Bu Maria untuk duet sama Tasya ya. Kalian nonton ya. Tasya cocok sama Arbil. Boleh-boleh saja, terserah Arbil. Arbil mau sama siapa ya. Mau sama Tasya, mau sama Meli. Tapi kan sekarang lagi sama Meli kan. Ya udah biarin. Iya. Ya, jadi biarin aja, terserah Arbil mau dengan siapa, nggak boleh jodoh-jodohin dong. Kalau jadi fans itu yang baik, nggak boleh basa-basa sumpah serapah, ngatur-ngatur orang, itu nggak boleh. Ya, kalian tuh kalau menghina itu juga harus pakai kaca. Ya, kalau menghina harus pakai kaca. Iya. Ya kalau ya kan ada yang menghina Meli sama si Arbil. Ya nggak boleh lah. Biar bisa melihat. Iya, nggak boleh. Kan ibaratnya kan jodoh itu semua Tuhan yang mengatur. Kalian kalau ngefans itu kalian tuh udah karirnya aja yang kalian itu dukung dan support. Tapi nggak usah kalian ngata-ngatain, saya nggak suka. Ya, awas ya. Nggak boleh kayak gitu. Meli itu juga manusia. Kamu katain dia tante-tante dan yang lain-lain. No. Orang dia tuh masih umur 22 tahun. Kamu udah katain kayak begitu. Ya kalau Arbil suka, kenapa kalian yang heboh? Kenapa kalian yang repot? Biarinlah Arbil sama siapa aja. Kan yang penting kan ceweknya baik. Ceweknya nggak neko-neko, saling setia, saling sayang. Ya udah. Jadi nggak usah ngatur-ngatur. Kalau ngefans aja. Aku nggak suka ya kalau ada yang ngefans sama anakku terus udah gitu ngata-ngatain, saya nggak suka. Oke? Jadi ini harganya aku kasih 99.000, dapat 3 botol. Hah? 90.000 lebih murah. Kemarin aku ngasihnya 99. Ini 90.000 dapat 3 ya. 90.000 dapat 3. Ini untuk tinggi. Kalau kamu punya anak usia masih 11 tahun, nah usia 12, 13, 12, 13, 14 sampai 19 tahun itu membantu untuk tinggi. Tapi kalau misalkan usianya kamu sudah 20 tahun ke atas, untuk tulang. Supaya tulangnya nggak gampang capek, linu, membantu supaya mencegah osteoporosis ya. Jadi netizen yang bijak, nah itu benar. Ya, duet sama Arbil nih. Sabar ya, kalau duet sama Arbil kemarin, aku mau bikinin lagu buat dia. Aku udah bilang sama Bang Adibal, Cikgu Adibal. Cikgu Adibal ini yang menciptakan lagu Aku Insan Biasa gitu loh. Sama lagunya Diriku Berharga. Sama judul Aku Suka, Ngomong Dong, itu Cikgu Adibal semua. Ngomong Dong, Aku Suka. Terus apa lagi yang aku Cinta Ayah. Terus satu lagi berdendang, oh mari berdendang, itu juga. Apalagi aku ya yang dibikinin lagu sama Cikgu ya. Nah, aku lagi minta sama Cikgu Adibal, katanya Cikgu Adibal nanti setelah bikinin lagu untuk sinetron aku, karena aku mau ada sinetron bentar lagi. Sinetron series. Jadi lagi bikinin lagu itu dulu, baru nanti mau bikinin lagu buat Arbil. DA Asia kapan Mami? DA Asia kayaknya aku belum dengar. Yang aku dengar sih DA ini DA 8. Karena kalau DA 8, kalau kalian sering nonton live-nya aku, itu biasanya katanya sih kata Bu Maria habis lebaran karena kita dikasih tahu untuk audisinya, untuk audisi gitu. Duet sama Valeni ya, nanti ya. Aku kelahiran 86. Duetin Arbil Meli Mami ya. Nanti kita ngomongin ya. Mudah-mudahan mereka bisa duet ya. Udah. Oh belum. Udah ya. Vitamin udah aku keluarkan belum sih? Di Meli udah. Oh ya udah. 5. Cuman punya 1000 paket ya guys. Gak banyak. 5, 4, 3, 2, 1. Yang sudah aku pin. Oh udah tunggu ya. Iya. Umur 16 bisa ikut DA. Bisa.
Aping mana mami? Di asrama kali sayang, April ya, di asrama kali. Kan pada anak-anak itu masih ada di asrama, tapi kayaknya sih habisnya ulang tahun kan kemarin habis ulang tahun. Tapi ini masih ada konser juga, masih ada konser DA, ada beberapa konser anak-anak DA, kayaknya mungkin anak-anak itu masih ada di asrama gitu. Ini ya guys, aku kasih 90.000. Kamu boleh cek di apotik. Kalau di apotik di Guardian, vitamin kalsium itu 200 sampai 300.000. Nah, ini mumpung aku lagi live, aku kasih cuma 90.000 dapat 3 botol. Produk tinggi Mami Spill ini sayang. Ini untuk membantu tinggi. Buat yang susah tinggi, nah masih usia belasan tahun ya. Dulu Mas Gabriel waktu itu masih 16 tahun. Dia udah 2 tahun pakai ini. Zahra lucu ya Mami, lucu dong. Kalau nggak lucu nggak jadi host dong. Aku cerita soal Zahra, cerita yang mana nih? Aku nggak ngerti soalnya nggak pernah. Yang aku tahu tuh Arbil, Meli, Valen, Mila, gitu. Tasya. Kalau kalau Zahra, nah karena yang sering deket sama aku, yang sering samperin aku, yang care banget sama aku tuh ya Arbil, Valen, Meli, Mila. Terus kalau anak-anak DA yang sebelumnya ya paling Ebi, Devi, Terus Faul, Rara, terus ya anak-anak itu. Hari Putra, itu yang deket sama Mami, maksudnya yang suka usil, yang suka dateng gitu. Ya kan aku bilang tadi Meli. Kalau April ya paling ketemu, salaman, habis itu nggak tahu April di mana gitu. Tapi kalau yang lain yang aku sebut tadi itu kan emang sama aku deket anak-anak itu. Gitu. Lipstiknya bagus, Akbar Family. Ya Akbar Family tahu aja gitu, cuma nggak tahu aja kalau anak-anak itu ada Valen, ada Mila bapak ibunya, terus anak-anaknya ada April sama Arbil tahu. Tasya ya Tasya itu Tasya itu anaknya kalau aku di mana gitu mami nggak lihat gitu dia panggil biasanya mami gitu. Tasya itu Tasya. Ya, Cepi. Nah, Cepi kesayangan aku, Cepi. Itu. Semalam Arbil bucin sama Fahrizan. Arbil bucin sama Fahrizan. Fahrizan ini siapa? awas bu. Maksudnya gimana? Lempar hoax itu. Kangen DA Mami. Iya, semua. Iya, nak sabar ya. Kan kalian juga nanti akan nonton anak-anak itu nanti di tanggal 15 ada konser DA. Konser DA 7. Ya, konser DA 7 kalau nggak. Ya nggak tahu lah konser, pokoknya ada konser tapi anak-anak DA 7 ada semua. Kalau Robi, kenapa? Kalau Robi baik juga anaknya. Salib gitu. Ada, semuanya nggak ada yang nggak baik. Anak-anak Dangdut Akademi 7 itu semua sopan, nggak ada yang nggak sopan. Aku happy, mudah-mudahan tetap dipertahankan seperti itu. Karena itu yang bisa membuat mereka bisa bertahan di dunia entertain. Jangan ada kesombongan dalam hati. Tetap bisa jadi saudara sama teman-temannya yang lain. Masuk DA harus bayar enggak?